Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Akhirnya merek Citroen resmi kembali di Indonesia. Sebenarnya sudah beberapa waktu lalu, tapi belum ada produk yang dibawa, belum diumumkan juga apa produknya. Dan sekarang ada 3 produk yang dipasarkan di tanah air. Ada C3, EC4, dan juga ada C5. Tetapi kami akan membahas yang paling menarik, yang paling mungkin diminati oleh masyarakat Indonesia. Yang ini dia sebelah saya, Citroen C3. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa detail dari mobil ini dan fitur-fitur serta mesin yang diusungnya, ikuti terus video ini. Kenapa saya bilang paling menarik mobil ini? Ya tentu saja harga jualnya, karena Citroen C3 ini dijual dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu 225 juta hingga 230 juta rupiah. Tetapi ada satu pertimbangan, yaitu mobil ini benar-benar didatangkan langsung dari India. Speknya pun full dari India, tidak ada yang berubah, tidak ada yang dicocokkan dengan versi Indonesia. Makanya itu menjadi pertimbangan kami, terutama masalah opsi gearboxnya. Dia hanya ada opsi gearbox manual. Oke, Citroen C3 ini merupakan mini SUV. Dia akan bersaing dengan Toyota Race, Daihatsu Rocky, lalu juga Honda WRV, kemudian ada juga Kia Sonet. Nah, gayanya pun dia mirip dengan mobil-mobil tersebut. Dia adalah sebuah SUV yang bergaya crossover, dan bisa dilihat ini ada aksen hitam, kemudian ada bumper yang dilengkapi dengan aksen aluminium guard, aluminium brush maksud saya di bagian sini, yang membuatnya dia terlihat maskulin. Kemudian yang menjadi ciri khas sebuah Citroen C3 adalah ini lampunya. Ada lampu seperti ini diletakkan di bagian atas, di bagian bawah maksud saya. Dan di bagian atasnya terdapat daytime running light. Untuk lampunya dia masih menggunakan halogen, terdapat fog lamp, dan ini emblem dari Citroen. Sebagai catatan, ini Citroen tidak dipasarkan di negara asalnya, yaitu Prancis. Dia berbeda versi dengan versi Prancis. Ini benar-benar versi dari India. Sekarang kita lihat untuk bagian mesinnya. Ya. Mobil ini dilengkapi dengan mesin yang tidak cukup menggiurkan ya tampaknya untuk pasar Indonesia, karena dia hanya ada satu tipe, satu varian, 3 silinder, apalagi dia ditenagai oleh mesin 1200 cc, 3 silinder naturally aspirated yang mampu menghasilkan tenaga 81 horsepower serta torsi 115 Nm. Tentu saja mesin ini mengalirkan seluruh tenaganya ke roda depan. Dan opsi transmisinya hanya manual 5 percepatan. Kemudian untuk bagian sampingnya dia memang terlihat cukup maskulin, cukup menjadikan sebuah crossover SUV berkat dia penggunaan ini dia over fender yang berwarna hitam, kemudian di bagian bawah dari pintu ini dia menggunakan warna hitam, di sini juga warna hitam. Jadi benar-benar dia sosok SUV yang sporty, sosok SUV yang gagah, dan apalagi dia dilengkapi dengan roof rail di bagian atas. Oh ya, untuk mobil ini juga dia dilengkapi dengan warna two-tone. Bagian atap dan bagian bodinya berbeda warna. Kemudian pelek, dia menggunakan pelek berukuran 195/65 ring 15, dan bannya ini Ceat. Ini ban yang dari India, ini sama dengan Suzuki Baleno hatchback saat pertama kali diluncurkan di Indonesia. Bannya mereknya sama ini. Kemudian rem depan sudah disc brake, rem belakang masih tromol. Dan ini dia bagian belakangnya, ya sama ya seperti bagian lainnya. Dia untuk bagian bawah bumper dia berwarna hitam. Kemudian ada aksen-aksen seperti ini. Ini ada reflektor, aksen-aksen pemanis berwarna abu-abu. Kemudian ada bumper guard, aksen bumper guard lagi di bagian bawahnya. Kemudian ini ada dirt brake lamp di bagian bawah. Oh, ini maksud saya fog lamp ini. Bagian bawahnya ini. Cocok untuk digunakan di misalkan di salju. Kemudian dirt brake lamp ada di bagian atas. Sini emblem Citroen C3, dan tidak ada varian-varian yang ditambahkan yang di bagian sini. Kemudian, oh ya, di sini ada kamera belakang yang ditampilkan melalui head unit ketika Anda parkir mundur. Nah, sebagai mobil India yang menjadi ciri khas adalah ini nih. Biarpun dia merupakan model entry level, tapi dia dilengkapi dengan rear defogger. Ini benar-benar mobil yang didatangkan langsung dari India ya, seperti ini. Seperti misalkan Suzuki Espresso, lalu Suzuki Baleno hatchback, itu benar-benar produk yang full dari India, tidak ada perubahan spek. Kemudian kita lihat bagasinya. Bukanya ada di bagian bawah. Loh. Untuk kapasitas bagasinya ini cukup luas, tapi ini kenapa kurang naik ya pintu bagasinya.
Kapasitas bagasi ini cukup luas, dia dilengkapi dengan partisi, jadi ketika Anda membawa barang dan parkir, rasanya itu akan cukup aman karena dia akan tertutup oleh partisi ini. Sekarang kita akan bongkar terlebih dahulu partisinya untuk melihat detail dari bagasinya. Ini kita taruh dulu. Nah, untuk ban serepnya dia dilengkapi dengan ban serep full size seperti ini. Kemudian untuk bagian bawah lantainya memang dia tidak, catnya ini hanya setengah ya. Cat orange ini bisa dilihat bagian dalamnya tidak dicat sewarna body. Kemudian untuk bagasi ini rasanya dia mungkin dia setara dengan Nissan Magnite mungkin ya. Jika dibandingkan Toyota Race mungkin agak mirip, tapi di kelas ini Honda WRV ya yang memiliki kapasitas bagasi terluas di kelasnya. Kemudian untuk jok bagian belakang ini dia tidak bisa dilipat secara 50-50, ini benar-benar secara keseluruhan dilipat. Nah, ketika dilipat pun dia tidak rata dengan lantai. Ini dia ruang kabin belakang dari Citroen C3. Untuk seukuran mini SUV ya cukup luas. Bisa dilihat ini posisi berkendara saya, tinggi saya 177 cm dan ruang kaki masih ada yang tersisa. Nice, lumayan ini ya. Kemudian untuk ruang kepala ya sedikit lagi terpontok tapi masih ada ruang setidaknya. Kemudian untuk bagian kaki cukup tersangga dengan baik meski ada sisa 2 jari lah. Ini kaki saya tidak terlalu tersangga. Tapi secara overall duduk di belakang ini cukup menyenangkan jika dibandingkan misalkan Nissan Magnite, kemudian Toyota Race, ini bisa lah disandingkan gitu. Duduk belakangnya masih cukup nyaman. Kemudian untuk joknya ini dia tidak bisa diatur untuk tingkat kerebahannya, jadi hanya ada satu setelan seperti ini. Kemudian yang menarik adalah, saya kira awalnya ketika masuk ke kabin bagian depan itu saya kira bagian belakang itu masih manual. Ternyata switch power window ada di bagian sini nih. Bukan di bagian door trim. Jadi mesti kalau Anda ingin membuka kaca, jadi Anda harus menekan tombol yang di bagian sini, bukan di sini. Cukup menarik ya, cukup unik karena memang mobil Perancis itu ya gitu, agak-agak aneh emang peletakan tombol-tombolnya gitu. Kemudian untuk bagian door trim, tentu dia masih material plastik keras, tidak ada soft touch di bagian belakang sama sekali. Dan untuk bagian belakang ini dia dilengkapi dengan soket pengisian USB, ada 2 buah di bagian belakang ini. Kemudian di sini ada cup holder. Sekarang saya sudah berada di bagian lingkar kemudi, di balik lingkar kemudi maksud saya dari Citroen C3. Jujur ini auranya cukup atraktif ya memang untuk desain dashboardnya, kemudian head unitnya, estetik gitu desainnya. Tapi memang dia lagi-lagi untuk materialnya ya masih plastik keras, jadi benar-benar tidak ada material empuk. Ya wajar lah karena mobil ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau, tidak sampai 250 juta rupiah. Tetapi desainnya itu menurut saya cukup menarik nih, apalagi di bagian sini nih ada aksen pemanisnya berwarna abu-abu dan dot-dot seperti ini. Kemudian AC-nya posisi itu keren. Kemudian untuk pengaturan AC dia masih manual memang, tapi rasanya cukup menyenangkan mengoperasikannya. Kemudian karena ini spek India, lagi-lagi dia ada heater. Jadi tidak dikurangi, spek heaternya benar-benar masih ada. Dan instrumen cluster ini digital, tapi digitalnya bukan yang full TFT, ini digital yang biasa. Dan ukurannya itu cukup kecil. Instrumen clusternya ini kotak kecil banget. Dan ada indikator bensin, indikator temperatur. Kemudian untuk mengatur instrumen clusternya ada average fuel consumption, kemudian ada range, odometer, trip A, trip B, standar untuk informasinya. Head unit, dia touchscreen, dia sudah terintegrasi dan sistem dan desainnya floating seperti ini cukup keren, cukup menarik, dan dia ada fungsi konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto. Nice. Kemudian untuk pengisian daya dia ada USB biasa, ini tipe biasa, kemudian ada soket 12 volt. Cup holder ada di bagian sini. Ini tempat penyimpanan cukup banyak mobil ini ya. Ada di bagian sini. Ini bisa menyimpan handphone. Tuh, bisa menyimpan handphone. Kemudian di bagian sini ada lagi tempat penyimpanan. Di bagian bawah ada penyimpanan lagi. Di sini ada 2 buah cup holder. Lalu ada glove box. Nah, glove boxnya, oh dia ditempatkan di
posisinya ke dalam seperti itu. Kemudian di bagian sini ini benar-benar ditutup saja. Saya kira glove box yang seperti model mobil Jepang. Jadi ketika membuka dia tersimpan ada kantongnya gitu untuk tutupnya, tapi dia ada di bagian dalam. Kemudian, nah di bagian tengah memang dia tidak ada tempat penyimpanan tertutup, dia tidak ada center console, dan dia tidak ada armrest. Jadi mungkin berkendara dengan mobil ini ketika kelamaan mungkin agak pegel ya, karena tidak ada armrestnya. Kemudian dia hanya tersedia dalam transmisi manual, tidak ada pilihan transmisi otomatis, otomatis CVT, atau at least AGS atau AMT ya. Tapi ya nggak tahu deh apa yang dipertimbangkan oleh Citroen kenapa dia hanya menyediakan transmisi manual 5 percepatan. Kemudian untuk jok dia tipenya seperti ini, tidak ada headrestnya dibuat penyatu. Kemudian bahannya dia fabric, dan fabric ini cukup menarik, dia motifnya sporty, lucu gitu. Kemudian ada aksen jahitan orange di bagian joknya, ya, membuat mobil ini lebih atraktif gitu, lebih berwarna. Kemudian untuk karpetnya tuh bisa dilihat dia sesuai dengan warna bodi ya, ada warna orange di bagian karpetnya ini. Dan warna orange-nya tidak hanya di bagian karpet dan di bagian jahitan jok saya, tapi ada juga di jahitan dari transmisinya. Kemudian posisi berkendara, ini bisa diatur. Bisa diatur secara tilt saja, tidak bisa teleskopik. Dan posisi bangku bisa diatur, tinggi rendah nggak bisa diatur ternyata. Maju mundurnya bisa. Rasanya itu cukup ergonomis, cukup baik, dan dia posisi berkendara itu agak tinggi ya, agak commanding, jadi terasa enak gitu, lumayan enak. Kemudian untuk transmisi manual ini koplingnya emang enteng sih, enteng sekali koplingnya, benar-benar effortless. Kemudian soal fitur dia ada satu yang menarik karena dia tidak dilengkapi dengan fitur electric mirror, jadi masih secara manual seperti ini untuk bagian kanan dan bagian kiri, tentunya secara manual. Ini mengingatkan saya kepada model Suzuki Espresso, dan dia juga dilengkapi dengan pengaturan ketinggian headlamp yang masih secara manual, masih menggunakan tali. Dia sama kayak Suzuki Espresso, sama dengan Renault, sama persis ini. Kayaknya untuk regulasi di India itu setiap mobil harus dilengkapi dengan fitur tersebut. Oke, sebagai kesimpulan, mobil ini itu segmennya benar-benar dia menyasar ke SUV mini entry level. Dia mungkin menyasar Daihatsu Rocky yang tipe terendah, yang tipe NA bukan mesin turbo, yang harganya itu setara dengan mobil ini. Tapi yang menjadi pertimbangan kami adalah secara spek itu udah lumayan lah. Tapi kenapa transmisinya hanya tersedia transmisi manual? Dia tidak ada transmisi AGS, tidak ada transmisi otomatis. Ini benar-benar spek yang didatangkan langsung dari India, benar-benar tidak dirubah lagi, tidak disesuaikan lagi dengan versi Indonesia. Kenapa ya? Kenapa tidak ada transmisi otomatis? Mungkin nantinya di tahun mendatang ketika mungkin banyak permintaan tetapi banyak konsumen yang mengeluhkan kenapa tidak ada transmisi otomatis, mungkin akan dimasukkan ke Indonesia. Hal itu serupa dengan Kia Sonet, jika Anda ingat beberapa waktu lalu di tahun 2020 meluncur di Indonesia. Kia Sonet itu pertama kali hadir di India, dia tidak ada transmisi otomatis. Dia hanya tersedia transmisi manual dan transmisi automatic manual transmission atau AMT. Tetapi ketika masuk Indonesia, itu benar-benar dia dirubah ulang, benar-benar disesuaikan dengan spek Indonesia, dengan permintaan Indonesia. Dia ada transmisi otomatis, kemudian dia ada mesin 1500 cc, sedangkan di India itu hanya 1400 cc. Jadi kami berharap mobil ini bisa lebih berkembang, terutama soal pilihan transmisinya. Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap Citroen C3. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.